ketika usia ibu ya 21 tahun sudah menjadi seorang istri kepala desa yang memang dulu mah istilahnya mah naon sih kepala desa gitu ya. Di gedor tengah wengi eta apanan Pak Lurah abdi bade ngalahirkeun siapa yang ngehamilin gitu Pak Lurah nu kudu ngajajabkeun ka mana ka rumah sakit. Yang paling terkuras itu adalah ketika ya kemarin sih sebetulnya di Bupati ya kita harus menerima hinaan, cemoohan. Tak seorang pun yang bisa menebak ke arah mana angin takdir akan berhembus. Ia kerap datang dari arah yang tidak diduga-duga, menerpa di waktu yang tidak disangka-sangka, menerjang tiba-tiba mengoyak segala asa. Tak jarang pula ia singgah membawa kabar bahagia. Seorang pun tidak ada yang punya kuasa mengendalikan takdir. Hari ini hati diselimuti benci, esok lusa siapa tahu. Kemarin masih ada, sekarang sudah tiada. Ingin hati menjauh, tapi takdir malah mendekatkan. Pusaran hidup seperti itu telah dirasakan Emma Deti Permanawati, istri Dadang Supriyatna yang saat ini menjabat Bupati Bandung. Ia yang semula membenci dunia politik, harus berdamai dengan takdir yang tidak bisa ditepisnya. Perjalanan ketika Bapak terjun di dunia politik, pada awalnya Ibu tidak bisa menerima karena politik itu begitu luar biasa. Harus membuang waktu dengan keluarga, termasuk hal yang paling krusial yaitu soal materi. Tapi dengan seiringnya waktu, apalagi menjadi ketika usia Ibu ya 21 tahun sudah menjadi seorang istri kepala desa yang memang dulu mah istilahnya mah naon sih kepala desa gitu ya. Yang istilahnya mah yang tadinya harusnya apalagi di materi ya, materi itu harusnya memang tercurah kepada keluarga, tapi saya harus berbagi dengan masyarakat. Awalnya memang terutama ibu selaku seorang istri itu tidak bisa menerima karena keadaan yang memang harus terbagi beberapa bagian. Semula putri pertama 4 bersaudara dari pasangan Haji Tiswara dan Hajah Siti Nawangsih ini mengaku tidak bisa menerima rencana suaminya masuk dunia politik, tepatnya maju sebagai calon kepala desa. Salah satu pertimbangannya adalah waktu. Emma tidak mau waktu bersama keluarga tersita oleh kesibukan suaminya sebagai kepala desa. Sudah terbayang dalam benak bagaimana ribetnya membagi waktu dan peran sebagai istri dari suami yang juga milik masyarakat. Apalagi saat itu usia Emma masih terbilang muda, masih 21 tahun. Kendati suaminya terpilih sebagai kepala desa Tegaluar pada 1998, sikap Emma tidak berubah. Ia belum bisa beradaptasi dengan suasana baru yang sejak awal tidak disukainya. Perlu waktu bertahun-tahun baginya untuk bisa berdamai dengan keadaan. Tapi pada akhirnya dengan sendirinya, dengan melihat keadaan dan kondisi warga di sekitar, mau tidak mau saya ternyata harus memang lebih mendukung tentang dunia politiknya Bapak. Walaupun di satu sisi hati kecil tetap masih tidak bisa menerima dengan keadaan seperti itu. Tapi di periode kedua mulailah kedewasaan itu tertumbuh, apalagi mungkin waktu itu usia Ibu udah lumayan mapan juga ya, yang istilahnya mah saya harus menerima siapa suami saya ini yang membagi waktu dengan masyarakat, dengan keluarga itu cukuplah minim. Di gedor tengah wengi eta apanan Pak Lurah
abdi bade ngalahirkeun siapa yang ngehamilin gitu Pak Lurah nu kudu ngajajabkeun ka mana ka rumah sakit. Nah yang seperti itu, hal yang seperti itu harus saya alami hampir beberapa tahun gitu. Sehingga 10 tahun itu cukup luar biasa untuk memang istilahnya mah pendewasaan yang memang harus saya dapatkan di kala itu. Nah, setelah itu ibu mau tidak mau istilahnya mah karena saya menjadi seorang pendamping bapak sebagai ibu daripada kepala desa, mau tidak mau saya harus berdunia politik. Padahal ibu teh anti politik gitu yang tadi nama. Tapi ya mau tidak mau ibu harus memang mendampingi bapak di segi politik. Seiring berjalannya waktu, sikap anti politik ibu dari 3 anak ini mulai meluntur. Ia sadar bahwa suaminya perlu dukungan penuh darinya, terutama bagaimana menjelaskan kepada anak-anaknya tentang siapa ayah mereka. Di awal-awal, Emma mengaku anak-anaknya sering protes lantaran kebersamaan mereka dengan orang tuanya tidak seperti sebelumnya. Ada waktu yang terbagi antara keluarga dengan masyarakat. Rumah yang semula milik keluarga harus rela dibagi dengan masyarakat. Hampir setiap waktu selalu saja ada warga yang datang ke rumah dengan membawa beragam persoalan. Emma harus memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka bukan hanya punya keluarga, tapi juga milik masyarakat. Terlebih setelah Dadang Supriyatna atau akrab disapa Kang DS menjadi legislator di DPRD Kabupaten Bandung dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Waktu untuk bersama keluarga semakin terbagi. Jika saat jadi kepala desa hanya mengurus 1 desa, setelah jadi anggota legislatif wilayah pengabdiannya menjadi lebih luas. Apalagi setelah Kang DS dipercaya menjadi Bupati Bandung. Tidak mudah bagi Emma melalui proses itu. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi saat suaminya maju dalam Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Ia harus berhadapan dengan hinaan dan caci maki yang menguras perasaannya. Yang paling terkuras itu adalah ketika ya kemarin sih sebetulnya di Bupati, ya kita harus menerima hinaan, cemoohan, terus juga yang paling terpenting ketika Bapak harus keluar dari partai yang pernah dulu membesarkan Bapak. Itu cemoohan dari teman-temannya ya Bapak sendiri gitu. Dan Ibu rasakan langsung gitu. Ibu rasakan langsung ketika cemoohan itu dilontarkan kepada Bapak. Jangankan kepada Bapak, tapi ke Ibu sendiri juga, yaitu sangat Ibu rasakan. Itu yang paling itu. Yang istilahnya mah apa ya, karena mungkin mereka tuh merasa gimana, mungkin merasa dihianati kan, tapi sebetulnya nggak mengkhianati. Kita sudah berupaya bagaimana, tapi mungkin ya ini jalan dari Allah, mungkin jalan yang terbaik. Emma yang semula anti politik perlahan bisa berdamai dengan keadaan yang sebelumnya sempat tidak diharapkan. Ia mengalah demi mendukung karir politik suami, merangkak dari kepala desa, anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi, hingga menjadi bupati.